Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aini Zakia dengan NIM 1221186. Kali ini seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi POM dalam memasukkan sebuah data. Kali ini kita membahas tentang forecasting, peramalan. Jadi forecasting merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang dengan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series untuk memprediksi masa depan. Hal seperti ini disebut analisis time series, yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, registrasi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah sebuah situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari suatu atau lebih variabel. Lalu ada variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana atau registrasi berganda. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang kemungkinan kita untuk menghitung kesalahan tuntutan dan perakiraan. Lalu tujuan dari forecasting untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengembalian keputusan. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Kita coba ya, dari langkah pertama, time series runtut waktu. Kita buka aplikasi POM-nya. Ini ada tutorial langkah-langkahnya. Kita minimize dulu biar bisa dibagi, kita bisa melihat soalnya juga. Oke. Oke, langkah pertama adalah klik modul. Lalu klik modul, lalu kita pilih forecasting. Lalu klik new seperti pada nomor 2. Klik new. Klik time series analysis. Oke. Selanjutnya ini nomor 3, langkah nomor 3, kita ganti title-nya dengan example 1. Lalu pada number of page periode isikan 6. Diisi 6 ya. Kemudian klik OK. Oke, ini karena ada di datanya ada di Januari, saya ingin mengubah pagernya menjadi Januari agar lebih mudah. Kita klik saja OK. Selanjutnya pilih method Navy method, sudah, kemudian klik solve. Oke, kita masukkan datanya ya teman-teman. Ini ada Januari 3, ini ada 100, lalu di Januari 10 ada 120, lalu di Januari 17 110, lalu di Januari 24 105, lalu Januari 31
110, lalu Februari. Ini ada 120. Lalu seperti pada langkah di nomor 4, selanjutnya pilih metode Navy. Metode sudah, klik solve. Oke, kita lihat apakah data kita sama. Oke, tentu saja kita sama. Terus kita lihat juga di tabel grafik. Sama ya teman-teman. Oke. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Kita klik modul. Lalu kita klik foresting. Method moving averages. Method moving average. Kita ganti dengan 6 Januari. Lalu metodenya kita ganti dengan moving. Ini di 2, ini kita isi saja seperti tadi. Di Januari 3 udah 100, Januari 10 ada 120, lalu Januari 17 ada 110, lalu 24 kita ada 105, di Januari 31 kita ada 110, di Februari 7, di Januari 7 kita ada 120. Oke, lalu kita klik solve. Apakah hasilnya akan sama? Oh, tentu saja sama. Lalu kita klik solution, kita melihat di grafiknya ya. Oke, hasilnya sama. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan moving average method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 pada 14 Februari adalah 115 unit. Ini ya. Ini 115 unit. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Sama, Januari juga kita silang-silang dulu ya. Kita langsung aja data. Di pada 3 ini kita metodenya menggunakan moving wide ini ya, ini nomor 3 ini, terus 2 juga. Selanjutnya kita klik solve.
y-nya 6, terus ini 0,4. Kita klik solve. Oke, setelah ini seperti ini, kita sama ya hasilnya ya. 116 sama. Kita beralih ke nomor 4. Kita menggunakan sebuah data dari yang sama, cuman kita menggunakan metode exponential smoothing. Oke, kita klik solve. Untuk menggunakan pemulusan eksponensial, nilai untuk smoothing konstan alfa harus dimasukkan. Jumlah ini adalah 0 dan 1. Di bagian atas layar, kombinasi kotak atau teks akan muncul. Kemungkinan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau alfa sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke ya teman-teman. Ini sama seperti tadi, kita beralih ke metode smoothing with trend. Oke, kita pada kolom metode ini exponential smoothing. Metode exponential smoothing dengan trend memerlukan dua konstanta smoothing, yaitu konstanta smoothing beta dan trend yang ditambahkan ke dalam model. Beta untuk exponential smoothing dalam rangka untuk melakukan, dan ini bisa dibaca sendiri tuh. Terus kita klik solve, hasilnya seperti itu. Kita selanjutnya contoh penyelesaian menggunakan sebuah trend analisis. Kita trend analisis kecil. Kita menggunakan metode di multi ini. Kita klik solve, satunya sendiri. Selanjutnya kita menggunakan regrensasi linear. Oke, itu ya teman-teman. Untuk regresi linear tersebut, kita memiliki langkah yang sangat berbeda dengan tadi ya teman-teman. Langkah pertama, kita klik modul, lalu foresting, kita pilih file, new, terus sample and multi extraction, sehingga muncul gambar seperti berikut. Kita turun ke bawah, isikan jumlah data pada kolom number of observation dengan cara menggeser tanda panah atau mengisi angka 10 pada kolom. Number of independent variable ini diganti 10. Observation-nya diganti dengan 10. Maaf teman-teman. Ganti 10. Terus ini diganti 2. Selanjutnya masukkan data sebagai berikut. Ini berarti klik OK. Oke, kita masukkan data A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J. Lalu ini ada 100, tapi saya beralih ke atas karena tidak terlihat. 100, ini ada 100, ada 3, ada 3 juga. Ini 140, 5, 4, 150, 6, 4, 170, 10, 7, 165, 8, 4, 110, 3, 3. Yang juga ada 140, ada 4 plus 3, satunya ada 150, ada 3, ada juga 3, lalu ada 165, 8, dan 7. Ini ada 200, 11, dan 8. Kita klik solve. Oke, apakah kita lihat apakah kita penyelesaian sama? Oh, tentu saja sama. Itunya sebagai berikut. Oke, terima kasih tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.